Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah, sambil berniat itikaf bersama-sama kita dengarkan tausiah subuh yang insya Allah subuh ini diisi oleh Ustaz Dr. Isra Ahmad Syah MED MSc. Akhirnya para Ustaz kami persilakan dengan segala hormat. Sebelum dan sudahnya kami ucapkan ribuan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Sadaqallahu azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim khair. Innal hamdalillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita sehingga pada subuh Ramadan pada hari ini Allah masih memberikan kita kehidupan. Salah satu daripada kenikmatan selain daripada kenikmatan iman dan Islam adalah kenikmatan kita masih hidup. Ada dua orang sahabat, yang satu syahid fi sabilillah. Kita tahu bahwa syahid itu luar biasa pahalanya. Mereka masuk surga tanpa hisab dan mereka ketika sakratul maut tidak merasakannya. Tapi kemudian sahabat yang satu lagi ini diberikan oleh Allah setahun umur panjang. Dan ternyata baginda Nabi mengatakan bahwa kedudukan sahabat yang meninggal kedua, yang meninggalnya biasa-biasa saja, ternyata lebih tinggi ketimbang sahabat yang syahid. Ketika ditanya oleh sahabat yang lain, ya Rasulullah, apakah lagi ya? Maka jawaban Nabi, karena yang satunya sempat bertemu dengan Ramadan selama sebulan penuh. Keutamaan Ramadan direbutnya, keutamaan puasa, keutamaan zikirnya, keutamaan baca Qur'annya, keutamaan sedekahnya, keutamaan dan segala macam berbuat baiknya, itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kedudukan dia lebih tinggi daripada sahabat yang syahid setahun sebelumnya. Salawat serta salam mari kita sajikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah subuh dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur karena Allah memanjangkan umur kita. Menyatangi winoden nah saudara-saudara tanya yang Ramadan lalu ada bersama dengan kita, tapi kali ini beliau sudah tidak ada. Kepada mereka yang sudah pergi, apalagi teman karib kita, teman sama-sama pergi ke sholat subuh berjamaah, sholat isya bersama subuh ataupun zuhur, kita jangan kemudian pelit untuk kemudian ucapkanlah doa kepada mereka. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Saya juga punya tetangga saya yang sehari-hari memang akrab kali sekali, tapi kemudian Allah memanggilnya dan tidak bertemu dengan Ramadan kali ini. Sidang jamaah dirahmati Allah SWT, Allah panjangkan umur kita agar kemudian kita bisa berbuat kebajikan. Alhamdulillah kita bertemu kembali dengan Ramadan tahun ini. Nah, mari terus kita optimalkan. Sampai kapan? Sebenarnya Ramadan ini untuk mencas kekuatan kita untuk setahun. Artinya bahwa kan Ramadannya sampai Ramadan mantap. Obatkah satu Idul Fitri kah hana ada subuh. Satu Idul Fitri
Kita hana dulu jamaah satu Idul Fitri asa sibuk dengan kunjung mengunjung, hanya salah. Kunjung mengunjung silaturahim tetap, tetapi konsistensi sholat berjamaah kita, konsistensi kita mementingkan Allah dan sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetap kita jalankan. Bahkan kalau kita sedang berlebaran hari raya, tapakat tapakat orang yang kita kunjungi, menyana jame rumahnya, baik tak mulia jame melebihi dari Allah. Cara ji obat teka urung rumah kayo karap luhu kapoh wablah putluh poh wablah lembang atau segala macam dia sampai, kemudian kita sampaikan najibta jino kemudian tajak masjid tiga kita berikan dia minuman dulu yang ringan. Tapi kalau kita ingin dia memberikan makan atau segala macamnya, kita deal sama tamu kita nyusi aktif baca luhu dan kita belum kata mayang ya luhu doa masjid no. Kemudian saya tahu dan kemudian kita duduk, kita silaturahmi, kita bincang masalah kita yang sudah lama kita tidak bertemu. Akhirnya fungsi dakwah jalan. Karena dakwah ini nggak bisa ditinggalkan kepada hanya beberapa orang. Itu tugas bagi masing-masing kita individu. Kita berdakwah untuk diri kita sendiri. Kita berdakwah juga untuk keluarga kita, istri, anak-anak kita. Tetapi juga jangan malu untuk berdakwah kepada tamu yang datang ke rumah kita. Nggak ada masalah. Anak-anakku malay, rumah malay na yung truk jami dekat kepala dinas, truk dekat yung wali kota rumah, langsung sampaikan. Sedang jamaah dirahmati Allah SWT. Maka oleh karenanya dakwah ini harus dijalankan dari diri kita sendiri. Orang-orang yang datang ke rumah kita rajanya. Cuman juga kita tidak harus tidak sopan. Tidak kemudian kita tinggalkan saja dia begitu, tapi kita deal. Kalau dia bisa kita ajak bersama ke masjid, itu jauh lebih baik. Tapi kalau dia jawab, "Lu kamu bahino dan kamu prehron ke masjid," ya sudah, tidak usah dipaksa. Tapi bagi jemaah yang ngerti tentang salat zuhur berjamaah itu utama, saya yakin kalau dia menjadi tamu, diajak salat jamaah, dia akan ringan kakinya untuk melangkahkan kaki berjamaah. Tayo nari biru, tayo nari pat juga temu jamaah. Tetap kita bahwa kita ini adalah hamba Allah SWT. Mia jadwal di hidupmu yang meninggal, maka alhamdulillah kita sudah melaksanakan salat berjamaah. Apalagi sempat-sempatnya kita ajak orang lain, walaupun hanya satu, walaupun hanya dua. Oleh karena fungsi dakwah ini jangan kemudian ditinggalkan kepada para ulama atau para imam atau para ustaz. Tidak, ini adalah fungsi kita semua. Sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah SWT. Ayat yang saya baca tadi ini fungsi dakwah juga, khususnya bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang lain. Allah SWT mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 29, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara-cara yang batil, tidak benar, kecuali dengan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Sidang jamaah dirahmati Allah SWT. Ada tuntutan memang ketika kita berhadapan dengan Ramadan. Karena dia kadang konsumsi kayak semakin meningkat. Kemudian kita ditegah oleh Allah SWT. Jangan karena kita pikir bahwa takutnya Idul Fitri, budget KE, pat cocopeng, di mana income lagi. Tetap kita harus berpikir selama income itu halal, silahkan jalankan. Oh, ada bisnis yang menarik di ujung Ramadan, walaupun sebenarnya kita harus pilih-pilih juga. Jangan sampai bisnis kita memakan seluruh waktu kita sehingga kita tidak bisa sempat membaca Al-Quran, tidak sempat untuk melakukan kebajikan-kebajikan lain, sholat berjamaah hilang hanya gara-gara berbisnis. Nah, siang jamaah dirahmati Allah SWT, Allah menetapkan silahkan berbisnis, silahkan mencari harta. Tetapi jika kamu melakukan itu, maka sekali-kali jangan dengan cara-cara yang batil. Misal kita berhadapan dengan pemilihan sekda, pemilihan kepala dinas, tanya urut pangkat kalaya untuk maju, tapi di ujung jadi
Nyan titipanku yo hancur menang. Mihana sekian, mihana 21 M, mihana setengah M, mihana 2 M. Tidak ada rahmat Allah SWT. Walaupun kondisi kita lihat kiri kanan bisa ini sudah menjadi budaya, tapi jangan sampai kita seorang mukmin juga kemudian mempertaruhkan, menjual keimanan kita, keistiqomahan kita dengan hal-hal demikian. Pak, mihana tajuk kenal, han mungkin berbeda. Mihana terpilih peng 1M sekian ratus juta, han terpilih. Bahkan ada pilih. Sebenarnya kalau kita sekiranya lah Allah menampakkan bagaimana dahsyatnya neraka Allah, bagaimana kita menyogok dahsyatnya dosa orang yang menyogok, dan kemudian kita ingin berkata kepada Allah nanti setelah Allah lemparkan kita ke neraka, fajirna ya Allah, nebualam kamu dunia ya Allah, kubur na'amal salihan, kami akan beramal salihan lillahi ya Allah. Bribing is haram, menyogok itu haram, tapi kemudian kita pikir ini sudah zamannya. Han tasogo han merempek, tanya urung mukmin, tanya na akhirat sebagai tujuan daripada kehidupan akhir kita, dan akhirat itu panjang sekali, umur tanya 60 tahun, 70 tahun. Yang anak kira ya Allah dengan yaumil akhir, anak kira. Coba bayangkan dengan orang yang sudah meninggal saja. Katakanlah Fir'aun itu 200 tahun misalnya dia hidup, tapi sudah berapa lama dia kemudian mati sampai dengan hari ini? Wah abe dunia mandang kamu di betul. Dan kalau itu dalam siksaan Allah SWT, maka dia sungguh merugi. Dan mungkin dia ingin bertobat, dia juga bertobat, tapi kan di akhir ketika dia sudah melihat air laut itu sudah menelan dia, baru dia beriman dengan Tuhannya Musa. Apa yang diterima oleh Allah SWT. Sidang jamaah dirahmati Allah SWT, kenikmatan yang dia nikmati katakanlah 100 tahun, 200 tahun, itu tidak setimpal kemudian dengan apa yang dia terima pasca kematian dia. Belum lagi sampai dengan titik yaumil qiyamah. Begitu titik yaumil qiyamah bermula, hancur dunia ini, dan kemudian kita ada yang mengatakan bahwa ribuan tahun Allah mendiamkan, ya, ketika malaikat Israel sudah dicabut nyawanya, disuruh cabut sendiri nyawanya, maka kemudian itu hanya Allah yang kekal. Baru kemudian Allah bangkitkan kita, dan masa kebangkitan juga masih lama. Belum lagi yaumil hisab. Yaumil hisab panjang. Urutnya undang tak antri daya lo makanan buka puasa, atau tak antri daya lo minyak gara-gara berosa pun minyak kawin. Nah, walaupun kita hati-hati juga persiapan. Kalau memang sudah habis beli, tapi kalau memang masih 3-4 bar nggak usah, tunggulah, masih bisa kita pakai. Tapi tingkat mengantri itu saja lamanya terasa luar biasa. Pulau yang sempat saya tak antri untuk di yaumil hisab, untuk kemudian dihisab, dan bukan giliran kita saja. Dia jemaah dirahmati Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Katakanlah ada sebuah syar, ada keburukan yang kita lakukan, kecil saja. Misalnya, ini sering mungkin kita lakukan, kita harus beristighfar kepada Allah SWT. Misal, kita parkir dengan sepeda motor, berapalah biaya parkir? Mungkin Rp1.000, ya. Tapi dia tani macam tukang parkirnya di Wawun, dia ada coda, tamewi, sehingga kita tidak bayar parkir. Dalam bahasa dunia menang ya, bahkan ada bayu. Cuman itu sudah menjadi hak dia, karena dia sudah menjaga sepeda motor kita. Lebih baik kalau kita nggak ada uang, terus terang saja sama dia. Mulai, kemana? Tinggal hana lumepeng. Ya namanya yang dicahjo ya petek 2.000 itu balik, kecuali juru parkir mengatakan tengku kemah lo biar ada balik. Memang pemaah ya, pemaahnya berarti selesai masalah kita. Nanti di yaumil akhir ketika dibangkitkan, maka kita tidak punya masalah. Tapi kalau kita lari dari parkir, tidak mau bayar uang Rp1.000, yang akan diperlihatkan oleh Allah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, kecil pun nampakkan. Yang jadi masalah di yaumil akhirat nanti, yaumil kiamat, kita harus mencari dia untuk kita minta maaf. Mau miliar urung pada mahsyar dengan segala macam hanya untuk minta maaf, itu kan berat.
anak empat, itu harus kita selesaikan karena ini urusan kita dengan manusia lain. Apalagi kalau sempat kita korupsi, kalau sempat kita ngambil hak, nah kemudian kita mengambil hak orang lain. Nah, apalagi kemudian kalau misalnya kita cara mengambil untuk menang, kita membawanya kepada hakim, menang. Nyola ayat juga yang kita sudah sering dengar di dalam surah Al-Baqarah 188, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nas bil itsmi wa antum ta'lamun. Ketika kemudian dikatakan bahwa dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyogok dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian dari harta yang lain dengan jalan dosa padahal kamu mengetahui. Nah, faraid antara abang dan adik, abang berempuk tanah bak tengah-tengah kota Aceh, ibine di Panglima akunlah atau wilayah kota kita ini ya, luasnya 400 meter. Adik ayo tajuk tanah 6 km tapi lambat kok kampung ni ya. Kita karena kita berkuasa, kita kemudian katakan pada adik, dia kacau nyawa abang, nyawa rumahnya, rumah mak, nyawa abang. Kata si adik karena hanya mula abang, kemudian tapi ini bermasalah. Muka adik berarti itu ada masalah. Padahal kenapa tidak kita rupiahkan saja? Rupiahkan saja. Pada harga per kilometernya, meter di kota Banda Aceh, di Simpang 5 pasti mahal. Dukno bang, nyo haji sekian M. Macam drop karena lu yang menuju di dalam kampung lah, keluar lah tu dah. Memang mana, memang tahu ko genteng. Kemudian kita bagi. Kalau memang haknya kita antara laki-laki dengan laki-laki sama, ya sudah samakan saja. Tambahkan memang itu lecok tanahnya karena lu tulak pegah. Baru lu tulak, oh tulak ini 60 juta. Tolak untuk adik kita. Kita harus bisa berlaku adil. Berlaku adil itu penting sekali karena nanti akan membuat kita kehidupan akhirat kita nyaman. Di dunia pun sudah tidak nyaman. Jangan sampai kemudian kita suka. Nah, apalagi dengan menyuap hakim untuk kemudian memenangkan sebuah perkara. Kita sudah berkasus di pengadilan dan kita ingin harta itu jatuh ke kita. Hanaya, apakah di jabatan, apakah harta, kemudian kita menyogok hakim. Budu peng 1 miliar, hanau budu peng 1 miliar, itu iwo 5 miliar. Sidang jamaah dirahmati Allah SWT. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, ini benar. Ketika kemudian sebesar zarah pun Allah akan meminta pertanggungjawaban yang kita juga tahu bahwa kita itu tidak baik. Sidang jamaah dirahmati Allah SWT. Jangan sampai Ramadan kita isi dengan ibadah, dengan tarawih, dengan zikir, dengan kemudian berinfak, tetapi kemudian hubungan muamalah kita bukan cuma dengan orang lain, terkadang dengan antara satu adik abang dalam satu keluarga, ada masalah. Tengok ada masalah dengan keluarga dalam hal muamalah, nyo perlu kita selesaikan di dunianya. Beta preh tengok meninggal. Mianah hutang piutang yang haid tawayuh tak merengkok tak kemah. Menyampaikan hukumah sudah tercatat padumnya harus bayar sehingga ahli waris kita tahu. Sidang jamaah dirahmati Allah SWT, tergoresnya hati seseorang karena ada urusan muamalah yang tidak adil, dia akan lapor. Nanti di yaumil akhirah permasalahannya membayar masalah kesalahan bukan lagi dengan uang, tapi sudah bicara dengan harta yang paling utama kita, apa itu, yaitu pahala. Jadi di uro-uro akhirat Nabi nanya, nakaturi seorang yang muflis, seorang yang bangkrut, maka sahabat langsung berpikir bahwa ini urusan dagang. Maka sahabat mengatakan yang bangkrut ya Rasulullah, yang urung-urung yang berdagang ataupun jual beli tiba-tiba ada laku, tiba-tiba segala macamnya nggak bayangin. Tidak demikian. Kata Nabi, orang yang datang pada Allah nanti di yaumil akhirat penuh dengan amalan dia, amalan puasa dia, amalan zikir dia, tilawah Quran dia, segala macam. Tetapi dalam hal-hal lain dia kemudian iri, dengki, kemudian dia bersengketa, termasuk sengketa dengan muamalah. Ini berbahaya ketika kemudian dia harus bayar semua itu dengan stok pahala dia.
Ketika pahala sudah habis, maka transaksi atau bargainingnya, tawar-menawar ada si A yang sudah menzalimi orang lain, sementara stok pahalanya sudah habis, maka dia harus mendapatkan dosa dari orang yang dia zalimi. Ahibur tayo pun tahu Allah cukup jadi pahala pun pahala segala macam, tapi orang yang kita zalimi, maka kemudian kita menerima harus membayar dengan dosa dia ditimpakan kepada kita. Maka kita menjadi orang yang muflis, dan muflis itu berangkat dari kadang-kadang dari kata-kata kita sendiri. Sehingga jemaah dirahmati Allah SWT, semoga Ramadan kali ini memperbaiki diri kita, memperbaiki keluarga kita, memperbaiki bangsa kita. Dan ini adalah sesuatu pelajaran yang besar. Mudah-mudahan sampai akhir hidup kita Allah bimbing kita. Tanpa bimbingan dari Allah SWT, goten teh yo yang keadaan kemudian sholat goten teh. Oleh karena sidang jamaah laki terus menerus bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Laki ampun Allah SWT, dan kemudian ya Allah miana uli yang sakit hati gara-gara lu berubah ya Allah anganjur laki maaf. Karena ini penting, jangan sampai di yaumil akhirat nanti baru kita cari untuk meminta maaf kepada mereka. Tidak ada lagi orang tua mereka, mungkin bisa dengan anaknya. Sidang jamaah subuh dirahmati Allah SWT, ujungnya kita ingin kembali kepada Allah dalam kondisi husnul khatimah. Semoga ada faedahnya, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.